Nah, lantas, apa saja sih manfaat yang akan kita dapatkan bagi seorang perempuan ataupun bagi seorang laki-laki jika melakukan hubungan di antara yang sudah pada halal? Itu manfaatnya besar sekali. Baik kita bisa rasakan, baik secara psikis ataupun secara psikis itu besar sekali manfaatnya ya. Ya, tapi ini tentu bagi pasangan suami istri yang halal seperti itu. Untuk jantung itu sehat gitu kan, untuk hati itu juga baik sekali dan masih banyak sekali manfaat yang lainnya. Begitu juga untuk mental kita itu pengaruh-pengaruh juga. Artinya ya kemanfaatan itu bisa kita ambil baik psikis ataupun psikis yang udah tadi saya sampaikan. Nah, oleh karena itu bagi pasangan suami istri berarti ini harus diperhatikan sekali ya. Nah, bahkan di dalam kitab yang barusan saya bacakan, andaikan di dalam suatu rumah tangga, misalkan kalau dikalkulasikan di dalam 1 tahun itu ya paling aku hanya bisa dihitung jari lah misalkan melakukan hal itu. Ya mungkin hanya sekitar 10 kalian, berarti cuma 1 bulan sekali gitu ya, misalkan melakukan hubungan tersebut. Maka menurut ulama yang ada di dalam referensi kitab ini, maka itu dikatakan ya sama sekali Anda tidak melakukan hal itu. Berarti tidak akan banyak manfaat yang diambil dikarenakan jarang sekali melakukan hal itu bagi pasangan suami istri. Nah, ini mungkin biasanya karena apa ya? Mungkin karena banyak sekali alasan yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita misalkan rutin melakukan hal ibadah ini, itu akan semakin baik secara psikis maupun secara psikis. Seperti itu. Nah, kemudian tadi dikatakan berapa kali dong kalau begitu hitungan normal ketika kita melakukan hubungan. Kalau misalkan saya lihat secara penelitian, artinya ya kebanyakan orang yang sudah berumah tangga di dunia ini, itu biasanya kembali tergantung, pertama itu adalah kembali tergantung kepada umur gitu ya. Dan kedua ya tentu itu adalah mempengaruhi akan kesehatan kita masing-masing. Kalau dilihat survei-survei gitu yang membuktikan, biasanya kalau ketika umur 20 sampai umur 30-an, misalkan yang sudah menikah, biasanya itu bisa melakukan di dalam 1 pekan ataupun di dalam 1 minggu itu bisa melakukan sekitar 1 minggu sampai 4 kali gitu ya. Karena kondisinya tuh masih benar-benar seger gitu ya, hormonalnya masih benar-benar tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya mungkin itu sekitar 2 hari sekali lah seperti itu ya. Tetapi kalau nanti udah semakin naik umur, misalkan ke 30 sampai yang umur ke 40-an, itu biasanya di dalam 1 minggu mereka itu melakukan sekitar 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian naik lagi nih, misalkan kalau yang udah umur ke 40 sampai ke umur 50 gitu ya, udah semakin menurun lagi, biasanya di dalam 1 minggu ya terkadang bisa sampai 2 ataupun 3 kali seperti itu. Nanti ya semakin lanjut usia itu biasanya semakin menurun gitu ya. Kayak yang 50 ke 60 misalkan 1 minggu cuman 1 kali ataupun paling banyaknya cuma 2 kali. Itu adalah kalau survei membuktikan kebanyakan, ini cuman kebanyakan rata-rata yang normal kemampuan orang melakukan itu sebanyak itu. Ya meskipun itu kembali lagi ya mungkin aja berbeda bagi kalian, ya mungkin saja di dalam satu kondisi di dalam satu keluarga ya kebetulan ini memang umurnya masih muda-muda gitu ya, tetapi keadaan kondisi fisiknya yang ternyata udah melemah. Biasanya orang lain melakukan 3 kali, tapi bagi keluarga ini mungkin hanya cukup 1 kali saja. Jadi itu kembali lagi kepada apa ya umur dan juga kesehatan kita masing-masing.